Hari ini tanggal 8, tahun ini Republik Indonesia, negara yang kita cintai merayakan 80 tahun Indonesia merdeka. Tahukah teman-teman, di 88 tahun yang lalu Indonesia pernah mencicipi Piala Dunia untuk pertama kali. Pada saat itu Indonesia masih di bawah jajahan Company Belanda dan berhasil tampil dikalahkan oleh Hungaria dengan skor 6-0. Itu pencapaian terbaik Indonesia di ajang sepak bola dunia. Hari ini kanal Deddy Sapa Teman tidak ada memprediksi ataupun perkiraan, tapi kita akan membahas kemungkinan-kemungkinan. Assalamualaikum, salam semangat. Hari ini adalah hari yang sudah sangat dinantikan oleh seluruh tumpah darah Indonesia, terkhusus pencinta sepak bola di tanah air. Hari ini akan terjadwal laga perdana pertandingan pertama yang sangat menentukan langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Karena hari ini pada pukul 00:15 atau lewat tengah malam nanti malam, Indonesia akan menghadapi laga pertandingan yang super maha dahsyat hadapi Arab Saudi. Kita tidak akan membahas kecurangan yang akan terjadi, tapi kita melihat tim Arab Saudi saat ini sedang ada masalah. Kalau menurut informasi dari jurnalis, banyak kritikan tajam mengarah kepada sang pelatih karena terlalu sering gonta-ganti pemain. Kemungkinannya ini akan berpengaruh pada taktik dan semangat Green Falcon di lapangan menghadapi Indonesia. Kemungkinan ini juga sudah dibaca oleh pemain-pemain senior Arab Saudi dan mengkritik habis sang pelatih Renard. Menjelang duel melawan Indonesia, pelatih Arab Saudi Hervé Renard dihujani kritik. Legenda Saudi Fahad Al-Harifi menyebut Green Falcons kacau karena Renard kerap gonta-ganti pemain dan gagal temukan skuad ideal. Kekacauan ini bisa jadi peluang Garuda. Di sisi lain, pada konferensi pers jelang pertandingan Arab Saudi hadapi timnas Indonesia, Coach Patrick Kluivert mengatakan bahwa formasi yang akan kita tampilkan adalah formasi yang menyerang dan para pemain diharapkan bermain lebih fokus dan serangan-serangan tajam bisa ditujukan pada pertahanan Arab Saudi. Permainan yang tajam lebih sering diungkap oleh sang pelatih Coach Patrick Kluivert. Permainan yang tajam seperti apa yang dimaksud? Kalau kita melihat formasi yang saat melakoni laga pertandingan persahabatan pada FIFA Matchday menghadapi Taiwan dan Lebanon, formasi yang diturunkan adalah 4-3-3. Kemungkinannya saat menghadapi Arab Saudi, formasi itu akan berubah seketika bila tidak terjadi gol di 15 menit pertama. Ini pengamatan dan menurut kemungkinan yang akan terjadi. Konten sebelumnya kita sudah menyebutkan banyak nama, tapi ada nama-nama yang belum sempat kita sebutkan di sini. Boleh jadi ini yang akan menjadi kejutan. Siapa saja nama-nama itu? Tentu saja Ragnar Oratmangun, Mauro Zylstra, Jakob Sauri, ataupun Ricky Kambuaya. Kalau menurut Alex Pastur dalam keterangannya kemarin ketika menghadapi pertanyaan wartawan, kalaupun pada laga pertandingan 40 menit pertama belum tercipta satupun gol, boleh jadi Ricky Kambuaya akan diturunkan di paruh kedua pertandingan. Kalau melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti pernyataan pada jumpa pers atau konferensi pers kemarin yang dihadiri oleh Patrick Kluivert dan sang kapten Jay Insets, melihat gelagat yang ditunjukkan oleh Coach Patrick, memang pertandingan
hadapi Arab Saudi, Indonesia harus lebih fokus dan bisa menyerang. Aliran bola dari belakang ataupun dari sayap kiri kanan bisa memungkinkan untuk menciptakan peluang gol oleh Romeni. Yang kita harapkan oleh Romeni bisa lebih tenang menghadapi pertahanan Arab Saudi di depan. Kalau pantulan-pantulan bola dari sisi kiri Gary James ataupun Liliano Jonathan, kemungkinan dari kanan bisa diberikan oleh Ratnar Orahman, atau kemungkinan lain Kelvin Verdong bisa lebih tampil ke depan. Semakin penasaran kita seperti apa yang akan ditampilkan formasi di babak pertama dan di menit-menit awal. Strategi taktik yang diterapkan oleh coach Patrick Kluivert, kalau awalnya bisa menyerang di menit-menit awal atau 15 menit pertama, 20 menit pertama, belum tercipta satupun gol, boleh jadi merubah pola permainan ataupun formasi yang akan dimainkan. Banyak sudah memperkirakan prediksi siapa saja yang bakal diturunkan sebagai starting line up, tapi yang kita harapkan kejutan itu akan hadir di 20 menit pertama. Itu seperti benar-benar komentator dan pengamat sepak bola yang sudah sangat mumpuni di depan kamera. Yang jelas kita tidak akan membahas sisi belakang pertahanan kita karena di sana sudah ada Martin Paes, tembok tangguh dan kuat. Lebih dari itu, serangan-serangan Arab Saudi kita harus bisa pertahankan di separuh lapangan pertandingan. Jadi kalaupun Rizky Ridho, Jay Inces, Kevin Dick dan Kelvin Verdong sebagai back, kita berharap bisa menampilkan kekuatan penuh hadapi penyerang dari Arab Saudi. Siapa yang namanya si Salim? Bisa dihadapi oleh back-back tangguh kita. Kalau melihat situasinya, Justin Hubner boleh juga diturunkan, tapi kemungkinannya di babak kedua, karena babak pertama ini masih melihat situasi bagaimana kejadian, bagaimana wasit bertindak di lapangan, dan bagaimana kebijakannya. Ya, sepertinya kita harus bertumpu pada penyerangan, karena kemarin ya sudah diungkapkan bahwa kita akan menyerang dengan senjata dan peluang-peluang tajam. Bagaimana dengan Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra? Kalau kebijakan dari coach Patrick Kluivert, kemungkinan pemain-pemain ini akan diturunkan di babak kedua bila belum terjadi satupun gol. Tapi kalau menurut kita, menurut pandangan kita, starting line up harusnya memang para pemain yang sudah siap, dan semuanya pemain sudah siap. Pemain-pemain kita lebih dari siap untuk menghadapi pertandingan ini. Pemain-pemain yang haus gol dan lebih tajam, setajam pisau menurut coach Patrick. Oleh Romeni, Ratnar Orahman, Jonathan Liliano, ya kan bisa diturunkan dan bisa mengembangkan taktik yang tajam di mulut gawang Arab Saudi. Lah kalau pergerakan Beckham Putra selincah di pertandingan-pertandingan sebelum-sebelumnya, kita berharap di babak kedua bisa diturunkan oleh coach Patrick. Ya semoga saja Indonesia bisa menciptakan 2 gol di babak pertama. Kalau menurut pengamatan kita di lini belakang timnas, Martin Paes masih bisa menjaga dengan kemampuan di bawah mistal. Gawang Indonesia akan aman di 45 pertama. Sepertinya yang kita harapkan adalah
lini depan dan striker andalan kita oleh Romani bisa menciptakan banyak peluang ke gawang Arab Saudi. Kalaupun ke belakang, lini belakang pertahanan back kita ya seperti kita sudah ungkap tadi, sukar ditembus asalkan semuanya padu. Rizky Ridho, Jake Inces, Kevin Dix, dan Kelvin Verdon. Kita akan membuat pertahanan Arab Saudi lebih kocar-kacir. Tapi mampukah para punggawa timnas Indonesia membuat hal ini terjadi? Tentu saja bisa, karena tekanan penonton Arab Saudi bukan hanya menekan tim lawan Indonesia ya, tapi juga berpengaruh pada permainan tuan rumah itu sendiri. Boleh jadi mereka akan demam panggung disaksikan ribuan penonton pendukungnya. Dan kita mengharapkan hal ini terjadi. Indonesia bisa bermain lebih taktis, lebih fokus, lebih konsentrasi, dan lebih tajam menghancurkan pertahanan Arab Saudi. Gus Dur sudah prediksi timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Pada tahun 2006, Gus Dur sudah memprediksi Indonesia lolos Piala Dunia pada tahun 2026. Apakah prediksi itu benar? Akhirnya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu dengan keikhlasan dan cinta kita kepada timnas Indonesia, doa, dukungan, semangat kita, Indonesia berjalan. Itu saja. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.